Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para pendengar. Semangat jumpa di podcast Tugas. Singkat profil, nama saya Kartini, peserta Latsar CPNS BPK golongan 3 tahun 2022. Di podcast kali ini saya ditemani oleh dua narasumber yang sudah saya undang. Ada Mas Burhansyah Amin. Selamat sore, Mas. Halo Mbak Kartini, selamat sore Mbak. Selamat sore, Mas. Dan juga ada Mbak Herlin Hardini. Selamat sore, Mbak. Halo, selamat sore Mbak Kartini. Selamat sore Mas Burhansyah. Halo Mbak Herlin, selamat sore. Ya, di sini kita akan berbincang-bincang singkat mengenai isu-isu kontemporer terkait subsidi yang tidak tepat sasaran. Alhamdulillah, hari ini kita semua sehat-sehat ya, Mas, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak. Ya. Nah, Mas Burhan dan Mbak Herlin, terkait isu-isu kontemporer yang terjadi belakangan ini, seperti permasalahan dalam penerimaan bansos, baik itu ketidaktepatan sasaran penerima, data invalid, hingga terjadinya praktek korupsi dana bansos itu sendiri. Sedikit melirik dari pernyataan Ibu Menteri Sosial yang menjelaskan bahwa ada 3 juta data NIK, ada 3 juta sekian data NIK keluarga penerima manfaat bansos yang tidak valid. Tercatat 41.000 duplikat data KPM dengan nama dan NIK yang sama. Kemudian terdapat penerima manfaat bansos yang tidak layak, tidak miskin, tidak mampu, tidak rentang sebanyak 3.000 sekian KPM di Jabodetabek. Dan terdapat KPM yang telah pindah, meninggal tanpa ahli waris, tidak dikenal, tidak ditemukan sebanyak 6.000 sekian KPM. Nah, saya ingin bertanya ke narasumber pertama, yaitu Mas Burhan. Apa sih menyebab akar masalah terjadinya isu tersebut? Ya, terima kasih Mbak Kartini. Mohon izin ya menyampaikan. Kalau dari analisis yang kita lakukan terkait dengan subsidi yang tidak tepat sasaran, ya, terutama subsidi bansos, subsidi apapun yang dari pemerintah. Nah, kita menemukan bahwa beberapa item atau poin yang penting untuk kita garis bawahi yang sekiranya itu menjadi isu utama atau akar masalah. Kenapa sih kemudian subsidi itu tidak tepat sasaran? Kan begitu pertanyaannya ya Mbak ya. Baik, yang pertama kita mau jelaskan Mbak bahwa kita harus memahami bahwa ketua RT atau ketua RW itu sebagai ujung tombak dan perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat, ya kan? Itu yang kita nilai belum maksimal dalam melakukan pendataan penerima bansos. Nah, gitu. Jadi ada kesan bahwa data yang digunakan ini adalah data lama, bukan data yang termutakhir, bukan data yang paling baru, sehingga dampaknya adalah berpengaruh kepada orang-orang yang menerima bansos. Itu hal yang pertama yang kita perlu ketahui. Kita mulai dari bawah. Terus yang kedua kami melihat ya, kita melihat bahwa rupanya juga masih terjadi praktik-praktik nepotisme. Ini bukan hal baru yang kita bahas, tapi sudah muncul di berbagai media massa. Ya kan, semua orang, mungkin ada beberapa orang yang tahu ada bahwa oknum penyelenggara daerah setempat itu melakukan tindakan nepotisme dengan apa? Memasukkan keluarganya ya atau orang-orang yang mungkin yang dia kenal yang masih tergolong mampu. Ini dia di garis bawahi. Masih tergolong mampu. Kalau dia tidak mampu itu menurut saya tidak masalah selama dia tervalidasi dan dia tidak mampu ya it's okay. Silakan. Nah, kemudian yang ketiga Mbak Kartini Mbak. Kami mau sampaikan bahwa selain daripada 2 faktor di atas, kita juga menemukan bahwa dari hasil analisis kami menemukan bahwa data yang digunakan, ya data yang masuk kepada penyelenggara itu adalah data yang tidak terpadu.
Nah, artinya apa? Artinya contoh masih ada orang yang menggunakan nick yang terdaftar itu digunakan oleh 2 nama. Jadi misalkan nicknya A, ternyata setelah dicek nama ini adalah namanya saya dan di sisi lain namanya juga Mbak Kartini, gitu kan? Itu yang dimaksud dengan data yang tidak terpadu. Yang keempat terkait dengan isu akar masalah, kenapa sih subsidi itu tidak tepat sasaran, itu karena di lapangan ya. Nah, itu tadi. Ini katanya dengan nomor 1, Mbak. Jadi kalau datanya tidak mutakhir, ternyata pas dicek di lapangan, penerimanya ada yang sudah meninggal, ada mungkin yang sudah pindah, macam-macam. Contoh untuk penerima yang sudah meninggal, itu bantuan itu masih mereka dapat, diberikan ke ahli warisnya, yang rupanya ahli warisnya ini sudah masuk ke kategori orang menengah ke atas atau termasuk golongan mampu. Itu, Mbak. Yang terakhir ini yang sering terjadi tapi di skup internal pemerintahan itu yaitu kesalahan input data penerima. Nah, ini lebih kepada human error pada saat melakukan input data penerima bansos. Misalnya kesalahan pengetikan NIK misalnya ya. Nah, itu Pak, kira-kira kita punya 5 poin akar masalah kenapa subsidi itu tidak bisa dan sering sekali kita temukan kasus tidak tepat sasaran. Sekian, terima kasih. Baik, Mas. Jadi dari pernyataan Mas Burhan ini mengenai penyebab atau akar masalah terjadinya isu tersebut, yang saya tangkap itu penyebab terbesarnya adalah datanya yang tidak terupdate ya, Mas. Dan kemudian juga masih ada praktek nepotisme. Dan kemungkinan juga ada karena human error-nya. Seperti itu ya, Mas? Ya, betul sekali, Mbak. Ya. Betul sekali. Kemudian kira-kira, Mas, dampak yang kemungkinan besar yang terjadi jika bansos tersebut tersalur tidak tepat sasaran. Bagaimana, Mas? Ya, ini menarik ya pertanyaannya, Mbak ya. Selalu kan ada sebab, ada akibat, Mbak, itu tidak bisa terlepas ya. Jadi dengan terjadinya kasus bansos ini tidak tepat sasaran, dia menimbulkan dinamika tersendiri di masyarakat. Ada dampak yang terjadi, Mbak, di kalangan masyarakat. Yang pertama apa? Yang pertama, potensi terjadinya konflik horizontal, konflik sesama masyarakat. Ada kecemburuan, ada apa ya, semacam ya tadi dia iri gitu loh. Ini harusnya yang dapat bansos, malah dia tidak dapat bansos. Ada orang yang tidak semestinya mendapatkan bansos, malah mendapatkan bansos. Contoh Mbak ya, contoh saja. Orang menengah ke atas yang dapat bansos itu. Terus yang kedua Mbak, dengan tidak tepat sasarannya ini anggaran bansos ya yang sudah dialokasikan dari APBD dan APBN, itu menimbulkan ya kerugian. Ya, siapa yang rugi? Negara yang rugi, Mbak. Karena negara ini bertanggung jawab kepada masyarakat untuk membantu masyarakat yang kecil dengan bantuan sosial. Nah, akhirnya terjadi kerugian penggunaan keuangan negara. Di sini saya rasa instansi-instansi seperti BPK, KPK, atau lembaga-lembaga terkait ini harus berkontribusi dan mengecek secara mendetail. Kemudian yang ketiga, untuk dalam jangka waktu panjang ya, jika ini dibiarkan, dampak ini dibiarkan dan tidak ada penanganan serius ya, itu kemungkinan akan terjadi yang namanya mentalitas miskin masyarakat. Jadi masyarakat yang sebenarnya tidak berhak menerima bansos itu selalu merasa dirinya bahwa saya ini miskin, saya ini harus terima bansos, gitu kan? Gitu. Terus yang terakhir ya, dengan tidak tepat sasarannya ini bansos itu akan menimbulkan citra ya. Citra itu atau persepsi publik dari yang positif menjadi negatif. Begitu, Mbak. Saya kira itu empat poin penting dampak yang dihasilkan jika bansos ini tidak terrealisasi dengan benar. Saya kembalikan, terima kasih. Ya, luar biasa ya dampak ketika bansos tersebut tersalur tidak sebagaimana mestinya atau tidak tepat sasaran.
kembali nih kita melirik isu hangat yang ada saat ini mengenai BLT minyak goreng yang dananya fantastik 6,9 triliun, maaf. Bantuan subsidi upah yang tak kalah fantastik juga 8,8 triliun, dan cairnya dana bantuan PKH BPNT bulan April ini. Kembali saya bertanya ke narasumber Mas Gur, apakah isu hangat ini akan berpotensi mengalami permasalahan yang sama? Ya, kalau kita lihat dari isu ketiga tadi. Baik, terima kasih Mbak. Kalau kita lihat dari apa yang kami uraikan di depannya, mulai dari akar masalah kenapa bansos itu tidak cair tepat kepada orangnya, yang kedua dampak yang ditimbulkan, dan kemudian tadi Mbak Kartini kan menyampaikan data-data temuan-temuan Kemensos ya, terkait bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Nah, dengan kita tahu sendiri bahwa BLT ini nilainya luar biasa. Minyak goreng itu 6,9 triliun, bantuan untuk subsidi upah itu sudah 8,8 triliun, dan PKH ya kalau nggak salah. Ya, PKH. Nah, itu memang di tengah-tengah pada saat kita mengalami COVID seperti ini, ya mudah-mudahan bantuan ini bisa berguna untuk masyarakat. Dan mengenai potensi terjadinya ketidak tepat sasaran itu sangat besar terjadi, Mbak. Kenapa? Karena kalau dengan model tidak ada pendataan mutakhir dari pemerintah yang baru, itu sangat besar peluangnya terjadi tidak tepat sasarannya ini bansos yang dicairkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan saya berharap pemerintah dalam hal inilah Kemensos bekerja keras untuk mendesak seluruh kepala daerah untuk memutakhirkan datanya. Jadi bansos ini betul-betul sampai kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Nah, sekarang saya ke Mbak Herlin nih sebagai narasumber kedua yang saya undang hari ini. Kira-kira apa rekomendasi atau upaya pencegahan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi agar tidak terulang kasusnya, khususnya pada ketiga isu hangat yang tadi saya katakan, Mbak? Iya, terima kasih Mbak Kartini. Jadi menurut saya untuk rekomendasi upaya pencegahannya atas isu tersebut, yang pertama ya dari pelaksanaannya, yaitu melakukan perbaikan sistem dengan menerjunkan langsung tim ke lapangan. Ya, hal ini dilakukan untuk verifikasi terhadap calon penerima bansos dan mengetahui persis permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi kita tahu mana yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut dan mana yang tidak terlalu membutuhkan. Maksud saya di kelas menengah ke atas seperti itu. Kemudian yang kedua, melakukan pembaharuan database penerima bansos, dimulai dari pembaharuan data terpadu kesejahteraan sosial, mengklinsingkan data ganda, dan memadankan kata dengan NIK setiap penduduknya. Nah, perbaikan di sini dibutuhkan peran aktif dari Pemda sendiri karena ada yang tidak melakukan pembaruan data misalnya selama 10 tahun, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan data Dukcapil karena tidak ada informasi pindah alamat, domisili, dan ada yang meninggal, seperti yang telah disebutkan Mas Burhan tadi. Kemudian yang ketiga, pengawasan bantuan sosial juga yang dilakukan Kemensos harusnya kerjasama dengan beberapa pihak-pihak terkait seperti BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, OJK, dan Barreskrim Polri untuk mencegah terjadinya penyelewengan bantuan sosial dan kerugian keuangan negara. Nah, itu terkait pelaksanaannya, dan juga harus ada kebijakan yang diterapkan. Yang pertama dari pemerintah sendiri, khususnya pemerintah daerah harus mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran untuk dilakukan pembaruan data. Hal ini dilakukan agar tidak ada penerima ganda, seperti yang telah disebutkan tadi. Dan kebijakan lainnya, setiap kelurahan mungkin harus menyediakan data penerima bantuan dan menggunakan aplikasi usul sanggah, di mana nantinya masyarakat bisa mengusulkan mana nama-nama yang memang berhak membutuhkan bantuan itu, dan menyanggah juga bila ada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak
seperti kalangan yang mampu, yang menengah ke atas, guna mendukung transparansi penerima bantuan. Seperti itu, Mbak Kartini. Baik, Mbak Herlin. Kemudian pertanyaan terakhir saya nih untuk Mbak Herlin sendiri. Apa sih peran pemeriksa BPK dalam hal ini? Nah, peran pemeriksa BPK dalam hal ini, yang pertama ya, melakukan verifikasi dan validasi data penerima bansos yang telah diperbarui untuk mencegah penyaluran yang tidak tepat sasaran tadi, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Dan yang kedua, pemeriksa BPK juga harus aktif dalam melakukan pengawasan penyaluran bantuan dan melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal. Ini juga untuk mencegah terjadinya penyelewengan bantuan sosial tersebut. Peran yang lainnya, sebagai pemeriksa juga kita harus selalu memeriksa terhadap anggaran dana bansos tersebut ya, untuk meminimalisir terjadinya permasalahan penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial dan tidak terjadi korupsi yang menimbulkan kerugian dalam keuangan negara. Seperti itu mungkin, Mbak Kartini. Baik, Mbak Herlin. Jadi dari semua pernyataan Mbak Herlin dan Mas Bur, bisa kita simpulkan bahwa data penerima bansos harus selalu diupdate ya, Mas, Mbak, Ya. agar penerima bansos tepat sasaran dan masalah-masalah dalam penyaluran bansos sudah diatasi dengan baik, seperti itu. Baik, Ya. untuk para pendengar podcast Tugas, sekian bincang-bincang singkat terkait isu kontemporer saat ini. Terima kasih Mas Bur dan Mbak Herlin sudah Ya, menyempatkan terima kasih, Mbak. waktunya sore ini. Terima Sama-sama. kasih. Dan akhir kata mohon pamit dan narasumber juga mohon pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.